Hai, balik lagi di Wonky Only dan gua punya Gundam Gremory. Nah, ini dia si HG Gundam Gremory-nya nih. Ini box artnya keren kayak gini nih. Cuma jujur sih sebenarnya gue nggak terlalu tahu nih backstory dari si Gundam Gremory ini ya. Yang gue tahu itu dia itu dipunyai oleh si keluarga Nadire ya. Jadi salah satu dari Seven Star si Jalan Horn ya. Tapi kalian nggak bisa nyari dia di animenya karena dia nggak muncul sih di animenya di season pertama, season kedua juga nggak ada sih. Nah, jadi dia munculnya di mana ya? Gue nggak terlalu tahu juga nih dia munculnya di mana. Yang gue tahu pilotnya itu adalah Deira Nadire ya, kalau nggak salah sih. Nah, ini gue kenapa beli ini? Karena ini bentuknya keren sih, kayak ala-ala Dewa Kematian kayak gitu nih. Karena ada nih kayak sabitnya kayak gini, terus dia nih kayak ada kupluknya kayak gitu tuh, nutupin kayak gini. Sebenarnya dia nih kayak gini nih, keren sih front view dan rear view-nya. Makanya gue penasaran sih bentuknya kayak gimana dan sebagainya. Nih kita langsung aja kita cek reviewnya. Nah, ini dia box artnya dari si HG Gremory-nya yang menurut gue ini keren banget, yang menampilkan pose battle dari si Gremory-nya. Kemudian di sampingnya ini adalah detailing dan action pose-nya dari si Gremory. Kemudian ini front view dan rear view-nya. Bagian sini ini sama persis kayak di bagian depannya. Yang kita dapat dari paket pembeliannya adalah satu manual book, 7 runner termasuk PC-nya, dan satu stiker yang kecil banget. Ternyata ini isinya sedikit banget untuk ukuran HG Gremory dan kualitas bahannya itu bagus banget dengan cetakan yang sangat rapi. Proses perakitannya nggak ada kendala sama sekali dan ini mudah banget, apalagi buat kalian yang sudah sering rakit Gundam IBO, karena proses perakitannya itu sama kayak Gundam frame lainnya. Yang berbeda hanya di perakitan backpack dan armor pelindung kepala aja, yang lainnya udah sama persis. Jadi kalau misalkan kalian udah sering ya pasti udah hafal lah gimana cara perakitan, apalagi inner frame-nya karena itu sama semua. Dan ternyata aksesorisnya itu sedikit banget. Yang pertama kita dapat bodinya seperti ini, kemudian kita dapat tangan yang terbuka dengan warna merah cantik kayak gini. Kemudian kita juga dapat tangan untuk megang senjatanya. Nah, ini gua marker warna pink kayak gini ya. Kemudian kita juga dapat battle anchor-nya yang Yahut banget kayak gini nih. Ini keren banget sih battle anchor-nya. Nah, ini dia si HG Gremory setelah selesai dirakit. Gimana menurut kalian? Kalau menurut gue ini sih badass banget. Dan kita lihat yuk lebih dekat si HG Gremory-nya. Nah, ini nih si armor pelindung kepala, ciri khas dari si HG Gremory-nya nih. Nah, kelihatan kepalanya tuh warna merah kayak gitu, cuman tatapan matanya ngeri banget ya. Dan gua suka bagian backpacknya nih. Ini kayak punggung naga seperti itu, kayak bersisik gitu ya. Dan berlayer seperti itu, dan ini kayak sayapnya gitu. Nah, si armor kepalanya itu bisa dibuka seperti ini, dan ini kayak ada maskernya nih. Nah, ini dia kepalanya seperti ini. Gua suka dengan detailingnya, panelnya juga gua suka, warnanya gua suka, semuanya gua suka untuk bagian kepalanya, termasuk bentuknya juga gua suka. Beralih ke bagian dada nih, ini warna merahnya di sini ini mencolok banget dengan si warna gelap dari si armornya ya. Shoulder padnya kayak Sensei ya kalau misalkan menurut gua ya. Beralih kita ke tangannya, dan yang gua suka itu adalah pelindung tangannya yang berwarna hitam seperti ini nih. Ini keren sih di sini nih. Nah, kita lihat tangannya nih. Tangannya yang panjang kayak gini dan berwarna merah itu gue suka banget itu. Andai kata si Barbatos kayak gitu pasti keren sih. Nah, ini si pelindung tangannya ini bisa dikedepanin. Nah, katanya sih itu bisa jadi shield kayak gitu. Cuma rada aneh sih kalau misalkan menurut gua ya.
Nah, seperti ini jadinya. Nah, itu sih overall sih kayak gini. Kalau kakinya sih menurut gua sih nggak terlalu banyak yang kita bisa bahas. Yuk kita bahas desainnya yang gahar banget dan sekilas mengingatkan kita sama Shinigami atau Dewa Kematian. Jadi ada beberapa faktor kenapa gue sebut seperti itu. Yang pertama, desain armor pelindung kepalanya yang terlihat seperti tudung ciri khas Dewa Kematian. Kemudian siluet merah muka Gremory dibanding armornya yang tampak mengerikan, ditambah warna gelap armor dan bentuk battle anchor-nya yang seperti sabit, mempertegas penampakan Dewa Kematian. Tapi gue nggak tahu di ceritanya sendiri si Gremory ini apakah punya citra seperti itu atau tidak. Nggak jadi masalah sih sebenarnya, tetap keren kok. Tapi yang gue tahu Gundam Gremory ini adalah Gundam dengan pertahanan terbaik di IBO. Nah, gak heran kalau bagian kepalanya jarang terekspos. Sayang banget padahal kepalanya keren banget ya. Gue pribadi lebih suka kalau kepalanya nggak ditutupi. HG Gremory ini tingginya sekitaran 15 cm, jadi ini tinggi untuk ukuran HG ya. Dan ini perbandingan dengan si HG Barbatos Lupus yang dimana dua-duanya gue suka banget dan dengan desain yang keren-keren ya. Dan ini perbandingan dengan si Grimgerde, dimana Grimgerde itu terlihat lebih simple ya, jauh lebih simple dibandingkan dengan si Gremory. Nah, ini perbandingan dengan si Hajiroboshi, dimana gua sih lebih suka si Gremory ya dibandingkan dengan Hajiroboshi. Kemudian kita bandingin dengan HG Fual yang ini hitam di mana-mana ya Fual ya, nggak kelihatan detailnya jadinya. Joinnya itu seret banget dan dia kokoh banget seperti ini. Kemudian ini pelindung kepalanya bisa kita buka dengan cara didorong ke belakang seperti ini. Kemudian mukanya nih, pelindung mukanya bisa dibuka dan kelihatan kepalanya seperti ini. Ini menurut gue nih kayak Digimon kayak gitu ya. Kepalanya ke depan ke belakang ke sampingnya bisa dan bisa diputar 360 derajat. Kemudian kita ke shoulder padnya nih, ini bisa ke atas ke bawah seperti ini, dan bagian part ini bisa kita gerakin ke atas ke bawah juga. Kemudian ini rengkangan tangannya seperti ini, nih jauhnya seperti ini. Kemudian bicepnya bisa diputar, tekukan tangannya udah bagus banget kayak gini. Kemudian tangan merahnya ini bisa diputar-putar karena dia itu ball joint. Nah, kemudian pelindung tangannya bisa dikedepanin seperti ini, jadi shield. Nah, seperti ini nih. Selanjutnya kita ke pinggang, ke depan ke belakangnya seperti ini, dia itu bagus banget ya. Kemudian ke samping-sampingnya juga bagus banget, ciri khas dari IBO dan bisa diputar nih. Nah, ini waist-nya yang khas nih, ini nyatu pinggir dan depan itu nyatu, jadi yang pinggir digerakin, depan juga kegerakin. Dan bisa dikesampingin seperti ini. Bagian belakangnya itu nggak bisa. Nah, ini kalau ke samping juga dia gerak ke samping. Nah, kakinya bisa split seperti ini, kemudian bisa diputar tapi mentok seperti ini. Kemudian ke depan ke belakangnya nih, ke depannya jauh, ke belakangnya juga jauh banget nih. Tekukan kakinya dia juga udah bagus banget. Nah, sampai segini nih tekukan kakinya. Nah, di sini bisa digerakin seperti ini. Kakinya ke samping-samping bisa digerakin, ke bawah juga bisa digerakin seperti ini. Nah, kemudian ini bisa digerakin. Nah, kayak sayapnya nih bisa digerakin seperti ini. Lumayan keren ya. Ini ke atas ke bawah seperti ini. Kesimpulan review kita kali ini untuk si HG Gremory ini, menurut gue ini cukup worth it untuk dibeli ya. Desain yang gahar jadi daya tarik utama si HG Gremory ini. Cuma sayang banget nih aksesorisnya itu terlalu sedikit untuk ukuran HG di atas 270 ribuan. Tapi gue puas banget sih untuk maininnya. Nah, sedikit fakta menarik kenapa senjata si HG Gremory ini namanya Battle Anchor. Karena ternyata bentuknya yang aslinya itu adalah jangkar ya. Dan diceritakan di perang Calamity si Battle Anchor-nya itu patah dan sampai sekarang itu nggak diperbaiki. Jadi bentuknya seperti sabit seperti sekarang ini. Nah, itu aja sih video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.